saudara akan melihat, dengar sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan. Kami tahu Kau punya pesan malam ini buat kami tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya. Di tengah masa yang sulit kami akan berdiri keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan izinkan iblis mencuri hidup kita ya. Banyak hal yang iblis curi dalam hidup kita hari-hari ini. Khususnya kita sebagai orang benar, saudara percaya ada banyak hal yang tanpa saudara sadari dalam hidup satu hari ini dicuri sama iblis. Contohnya apa Bu Eli? Misalnya ya, kita sebagai orang benar bertahan dalam rumah tangga, dalam urusan keuangan. Tapi sekali lagi, kalau kita bertahan dengan sakit hati, marah, maka ini perkara sia-sia. Iblis tahu, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita menghabiskan waktu hari ini hanya untuk fokus dengan masalah, ini akan menjadi perkara yang sia-sia. Iblis tahu, makanya iblis paksa untuk kita fokus dengan masalah, karena iblis tahu kalau kita fokus dengan masalah, maka kita hanya menghabiskan jerih payah, stres, depresi. Itu untuk perkara yang sia-sia. Tangkep ya. Tapi kalau kita menghabiskan waktu hari-hari ini untuk menghadapi masalah yang besar, menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah rumah tangga, kesehatan anak-anak, kita hari ini fokus kepada Tuhan dan kita mulai bangun kekuatan di dalam Tuhan. Kita bangun iman, kita bangun respon yang benar, maka semua jerih payah kita, walaupun kita disakiti, kita ngampuni, kita hari ini dalam kekurangan, kita tetap bisa bersuka cita. Sekalipun mungkin orang bilang gini, kok bodoh kamu? Kenapa kamu mau ngampuni suamimu yang menyakiti hidupmu bertahun-tahun? Sekalipun mungkin iblis bilang gini, apakah dengan kamu bersuka cita masalahmu selesai? Apakah engkau hari ini menyembah Tuhan masalahmu selesai? Sekalipun itu intimidasinya kuat dalam hidup kita, tapi kalau kita hari ini ngambil sikap tetap mengucap syukur, tetap bisa mengampuni, tetap bisa mengasihi, dan tetap bisa berdoa di dalam satu hari. Percayalah, penilaian Tuhan itu satu hari. Makanya kalau kita jalani proses, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Kalau dalam satu hari, walaupun di tengah masalah, badai yang besar, hidup kita ini tetap bisa bersuka cita, ngucap syukur, disakiti ya senyum, ya ngampuni, ya tetap melayani dengan baik pasangan hidup kita. Maka kita sedang berjerih payah di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini, saudara percaya, saya barusan posting bahwa orang benar lagi dalam perjalanan indah pada waktunya, jelas. Tapi buat orang berdosa, orang fasik yang hidupnya hari ini, hidup ya sekedar hiduplah, Tuhan itu cuma di nomor sekiankan. Yang penting saya cepat dapat uang dulu, tapi kehidupan bersama Tuhan itu saudara abaikan. Maka semua ini jerih payahmu akan sia-sia. Nanti pada suatu kali kita akan jatuh pada waktunya. Orang benar walaupun pikul salib, sangkal diri, ketika apa yang dia lakukan itu tabur benih kebenaran, semuanya pasti indah pada waktunya. Tangkep ya,
Makanya kalau saudara baca di 1 Korintus 15 ayat 58, kita buka. Supaya kita tahu bahwa jangan sampai iblis itu mencuri hidupmu hanya karena saudara menghabiskan waktu fokusnya hanya kepada keuanganmu, rumah tanggamu. Hari ini semuanya ini sia-sia loh saudara. Senyatanya masalah itu tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena masalah ini cuma alat kendaraannya Tuhan untuk membawa saudara menuju keselamatan. Alatnya Tuhan menempa hidup kita, mempertajam hidup kita supaya kita berubah, kita berbuah dan berdampak. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan ini, maka kita akan menghabiskan waktu tanpa menghasilkan sesuatu yang Tuhan mau. Ini semua perkara sia-sia. Saudara perlu tahu apa yang ditampung Tuhan di dalam firman Tuhan. Sengsaraku engkau yang menghitung, ya. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu, ya. Hari ini yang ditampung Tuhan itu bukannya kenyamananmu, tangkep ya. Bukan rumah mewahmu, bukan karena engkau hari ini bisa hidup bahagia, tapi firman Tuhan berkata, sengsara, air mata kita ditampung, penderitaan kita itu ditampung di dalam cawan. Cawan berkatnya Tuhan yang tidak pernah sia-sia. Penderitaan air matamu, sengsaramu itu akan diganti dengan cawan berkat. Tuhan cuman punya 2 cawan. Cawan satunya cawan murka. Orang yang hari ini hanya hidup karena masalah yang supaya cepat selesai, tapi mengabaikan perintah Tuhan, maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Lihat ya, hari ini siapa yang lagi ngalami masalah yang besar, tidak ada perkara sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan itu jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Jujur sampai hari ini saudara bersekutu enggak dengan Tuhan? Saudara cuman bersekutu loh dengan masalah, seputar masalah. Saudara cuman bersekutu hari ini dengan Tuhan pun hanya bawa masalah. Saudara percaya hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mau setiap saudara berdiri teguh, jangan goyah. Lakukan aja pekerjaan Tuhan. Saudara percaya, walaupun masalahmu belum selesai, imanmu tetap kuat hari ini, dan saudara tetap melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman, menjadi pendengar firman. Saudara percaya, apa yang saudara tabur hari ini, semuanya tidak pernah sia-sia. Waktu kita disakiti, kita ngampuni, tidak pernah sia-sia. Justru kita lagi mengumpulkan air mata, kesengsaraan kita, penderitaan kita ditampung sama Tuhan. Orang mengampuni itu bukan bodoh, tapi senyatanya inilah perkara-perkaranya Tuhan. Justru kalau kita balas dendam, kita tuntut cerai, kita balas yang jahat dengan yang jahat, ini yang dinamakan perkara sia-sia. Saudara, kalau saudara baca di Filipi 1 ayat 22a. Filipi 1 ayat 22a. Supaya mulai hari ini kita yang ngerti firman, yuk, sudahlah di tengah masalah, kapan sih ini sudah akhir zaman? Waktunya sudah semakin singkat. Apa yang saudara harapkan kalau waktu sudah semakin singkat? Saudara kejar apa? Kalau kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dan Tuhan bukan cari orang yang kaya, orang yang viral, orang yang sukses secara kaya di hadapan dunia, bukan itu.
Tapi yang Tuhan cari adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan, yaitu orang yang memperkaya hidupnya dengan manusia batinianya. Kita hari ini perlu tahu, sudahkah kita banyak mengampuni, sudahkah kita banyak bersabar, sudahkah kita banyak mengasihi, sudahkah kita hari ini belajar untuk percaya tanpa melihat. Ini jadi penilaiannya Tuhan, yang tidak pernah perkara sia-sia. Walaupun hidupmu di tengah badai yang besar, waktu kita melakukan banyak mengampuni, banyak mengasihi, banyak sabar, banyak bersyukur, banyak bersukacita, banyak percaya, disitulah kita sedang menghabiskan waktu hidup kita yang sudah semakin singkat, bukan untuk perkara sia-sia. Orang sakit hati perkara sia-sia. Orang gak bisa bersukacita, spend time, tinggal waktu sisa hidup hanya menghabiskan perkara sia-sia. Orang yang banyak bersungut-sungut, banyak menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia. Filipi 1 ayat 22a kita baca. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti bukan perkara sia-sia ya. Kalau ada sisa waktu, berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, hari ini sudahkah jeripayah kita hari ini memberi buah atau sia-sia? Orang jelas kalau memberi buah, kita hari ini akan semakin sabar, semakin gampang mengampuni, semakin bersukacita menjalani hidup, bila bisa menjalani, menikmati, mensyukuri atas apapun yang kita punya sampai hari ini. Itu jelas orang yang memberi buah. Tapi berapa banyak orang Kristen hari-hari ini karena masalah yang makin sulit di tengah masa sukar di akhir zaman, bukannya memberi buah, malah menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Kalau kita hidup hari ini, yuk jangan sampai satu hari demi satu hari itu berharga. Orang dunia berkata, time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Apapun yang kita hidupi hari ini, mereka berpikir bahwa waktu itu adalah uang. Senyatanya waktu adalah uang, semuanya cuman perkara sia-sia. Tapi kalau hari ini saudara berkata dalam hidup saudara, waktu bukan uang, tapi waktu hidup, sisa hidupku hari ini, aku mau melakukan pekerjaan Tuhan, di mana jeripayahku tidak pernah sia-sia. Aku tetap berdiri teguh, aku tidak akan goyah. Percayalah, orang yang berdiri teguh dan tidak goyah dan tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan, senyatanya orang-orang inilah yang bisa menghasilkan perkara yang bukan sia-sia, tapi akan memberi buah. Tangkap ya, pekerjaan Tuhan jelas respon yang benar. Saudara bisa melakukan apa yang Tuhan mau hari ini. Pekerjaan Tuhan hari ini bukan perkara yang sia-sia. Selama kita hari ini bisa mengampuni, lakukan yang terbaik. Selama kita bisa memberi, beri yang terbaik. Jangan banyak menuntut orang bisa beri saudara terlebih dahulu, saudara baru bisa memberi. Hari ini jangan pernah banyak menuntut manusia untuk melakukan terlebih dahulu yang baik, baru saudara melakukan. Selama kita hidup, yuk terapkan ini. Jangan habiskan waktu yang sudah semakin singkat. Hidup adalah kesempatan. Tapi kesempatan yang kita pakai yang semakin singkat ini, pastikan bukan untuk perkara sia-sia, tapi kesempatan untuk memberi buah. Amin. Kalau hidup saudara hari ini masih belum bisa memberi buah, Bu, saya masih kepahitan. Saya masih tidak bisa ngampuni wanita tobat. Ani-ani, Bu, saya nggak bisa ngampuni mertua saya, nggak bisa mengampuni suami saya, ipar saya, teman baik saya. Pastikan hari ini,
apa yang kau habiskan dengan waktu sakit hati merenungi masalah. Ingat loh ya, merenungi masalah itu perkara sia-sia. Tapi kalau merenungi firman Tuhan, itu menghasilkan buah. Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, saudara hidup ya, berarti masih diberi kesempatan. Apa yang firman Tuhan katakan? Berarti bagiku bekerja memberi buah. Pastikan setiap hari apa yang saudara hari ini lakukan. Bu, kalau hidup menderita memberi buah, jelas. Kenapa? Waktu saudara menderita, saudara berdiri teguh, saudara tidak goyah, tapi saudara tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan firman, saudara tetap hidup jujur, saudara tetap bisa mengucap syukur, saudara tetap bisa berdoa. Pada waktu orang menfitnah hidupmu, engkau tidak balas, engkau tidak sakit hati. Senyatanya inilah bekerja memberi buah. Rasa sakitmu, penderitaanmu, kesengsaraanmu, semuanya ditampung sama Tuhan. Kira-kira ada ruginya? Kalau orang hidup sakit hati, oh jelas tidak memberi buah, sia-sia, tidak ada poin yang Tuhan kumpulkan. Saudara kira-kira menghabiskan waktu ini sia-sia tidak? Sampai selama ini kalau saudara sadar dengan firman ini, waktu saya menyiapkan firman ini, ada banyak hal yang Tuhan tegur juga dalam hidup saya. Tuhan itu mulai berbicara buat hidup saya. Eli, mulai maksimalkan waktu hidupmu hari ini buat perkara yang tidak lagi sia-sia. Jujur saudara, kalau saudara hal yang sepele aja, 1 hari 24 jam waktumu, sudah ndak saudara beri perpuluhan waktu buat Tuhan? Minimal misalnya 2 jam buat Tuhan. Saudara sudah beri waktu ndak? Bersekutu, ndak harus berdoa di kamar. Mungkin ada waktunya kita ngomong sama Tuhan, waktunya kita spend time with God ya. Mungkin baca firman, mungkin dengar khotbah. Mungkin yang segala sesuatu saudara mulai kosongkan dari masalah, tapi ambil waktu untuk mulai mikirkan perkaranya Tuhan. Pelayanan itu perpuluhan waktu saudara. Baca firman itu perpuluhan waktu. Saudara ibadah join live ini, saudara sedang perpuluhan waktu. Di mana fokus saudara bukan lagi kepada masalah perkara sia-sia, tapi saudara mulai fokus dengan perkara-perkaranya Tuhan. Amin saudara. Makanya hari ini yuk, di sisa waktu yang semakin singkat, orang tuh enggak tahu loh kapan kita pulang ke rumah Bapak. Sekarang orang muda-muda meninggal, gampangnya meninggal dunia dalam usia muda, enggak harus tua, enggak harus sakit. Lah kalau kita hari ini menyia-nyiakan waktu, misalnya visa hidup kita ini cuma tinggal 1 bulan. Kira-kira saudara yang ditampung hari ini sudah banyak enggak di surga? Ini kekekalan saudara. Hari ini yuk kita mulai pikirkan, kalau marah itu bukan perkaranya Tuhan, tapi perkara sia-sia, di mana iblis, perkaranya iblis. Mulai hari ini coret marah. Tadi ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, hati saya ini terluka loh Bu. Saya itu gimana ya Bu? Saya itu dikatai istri yang bodoh Bu. Istri yang gak tahu diri. Padahal Bu, yang gak tahu diri itu suami saya. Dia itu keterlaluan, sudah selingkuh, penjudi Bu, gak tahu diri. Sudah sama saya, sama anak-anak kasar. Kok malah saya dimaki-maki? Saya ini tiap hari hidup dalam luka loh Bu. Saya cuma bilang gini, Bu, selama Ibu gak bisa move on, kira-kira Ibu rugi gak? Orang terluka itu perkara sia-sia loh Bu. Ibu selama ini menghabiskan waktu, walaupun kelihatannya bertahan aja dalam rumah tangga. Kira-kira ibu ini ndak giat. Ibu mulai goyah, lihat perlakuan jahat. Apalagi yang lebih parah, ibu nyimpen sakit hati. Kira-kira berapa tahun ibu hidup seperti ini? Bertahun-tahun. Makanya perkara sia-sia sedang ibu tanamkan. Ibu ini cuma nabur perkara sia-sia. Lo kok bisa Bu Eli? Ya jelas.
Ayo coba ibu renungkan, ibu masih sakit hati. Ini perkara sia-sia. Ibu hari ini lemah imannya karena lihat suami tidak berubah-berubah. Ibu kepingin menyerah. Ini perkara sia-sia. Ibu hari ini mulai goyah. Ibu mulai kehilangan semangat. Sementara firman Tuhan berkata apa? Jangan goyah, ya, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Makanya kalau arti kata semangat itu berarti ingat. Kalau saya ngomong semangat berarti itu tandanya mulai jangan habiskan hidupmu dengan perkara sia-sia. Tapi berdirilah teguh. Orang berdiri teguh itu siap gerak. Apapun tantangannya, apapun pencobaan hidup, ujian hidup, masalah yang aku harus lewati, pokoknya aku akan berdiri teguh. Yang penting aku sebagai orang benar. Yang penting imanku tidak akan goyah. Yang penting aku tetap giat lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Aku tahu semua ini tidak akan pernah sia-sia. Makanya 3 hal ini akan membawa kita sebagai anak Tuhan. Akan berdiri di akhir zaman. Hidup hari ini akan menghasilkan buah. Nangkep ya, saudara, jangan sampai jadi orang Kristen bertahun-tahun, saudara kalah dengan orang yang 2 tahun. Dia langsung radikal sama Tuhan, yang sejak lahir menjadi penilaiannya Tuhan. Sama sekali saudara dianggap orang yang gagal. Sementara yang 2 tahun mereka tetap berdiri teguh. Mereka tidak goyah imannya. Mereka terus menjadi pelaku firman. Maka jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Sementara saudara sia-sia. Lamanya waktu kita jadi orang benar tidak menentukan buahnya kita. Justru orang yang 2 tahun, walaupun mereka jadi orang Kristen baru, tapi waktu hidupnya bisa melakukan pekerjaan Tuhan, tetap berdiri teguh, tetap tidak goyah imannya. Senyatanya mereka sedang bekerja memberi buah. Hari ini berapa banyak buah-buah pertobatan yang sudah kita lakukan. Makanya ada satu ayat yang bagus juga, ya. Yohanes 17 ayat 4. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yuk kita baca Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Lihat ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hari ini pastikan setiap kita pasti punya yang namanya proyeknya Tuhan masing-masing. Saya proyek rumah tangga yang harus saya selesaikan pertandingan hidup rumah tangga saya. Mungkin saudara proyeknya rumah tangga iya, keuangan iya, anak-anak iya. Ada yang paketnya lengkap. Hari ini berapapun pekerjaan Tuhan, proses hidup yang hari ini Tuhan percayakan buat hidup saudara. Saudara jangan mikir masalah itu bencana. Masalah itu proyeknya Tuhan yang dititipkan buat saudara dan saya, supaya yaitu untuk mempermuliakan aku. Percayalah, setiap proyek Tuhan lewat masalah itu pasti untuk kebaikan saudara, untuk kemuliaannya Tuhan. Itu selalu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pastikan malam ini, sudahkah kita hari ini menyelesaikan setiap proses walaupun itu sakitnya, karena untuk memuliakan Tuhan. Hari ini bekerja memberi buah, tidak ada perkara sia-sia, yaitu yang ketiga, supaya kita memuliakan Tuhan. Sekali lagi, jangan takut menghadapi masalah, tantangan yang berat di akhir zaman. Yang pasti hari ini hidup kita pasti dipelihara aman.
Jangan izinkan iblis mencuri hidupmu. Karena kita dipaksa untuk fokus kepada masalah, supaya ketika kita fokus kepada masalah, maka kita akan melupakan hal yang penting. Orang kalau fokus dengan masalah, kira-kira bisa berdiri teguh enggak? Enggak akan bisa, saudara. Orang kalau hari ini fokusnya dengan masalah, orang kira-kira imannya goyah enggak? Oh jelas, ada banyak orang benar yang imannya mulai goyah. Bu, gimana ini Bu? Didoakan tambah parah Bu, didoakan tambah parah. Saya cuma bilang, Bu, jangan goyah. Kalau ibu goyah, ibu ini melakukan perkara sia-sia. Dan Tuhan melihat ibu ini tidak menghasilkan buah yang lebat dalam pertumbuhan iman. Dan ibu kalau sudah menyerah, nanti ibu ini tidak menyelesaikan pekerjaannya Tuhan. Karena ibu bilang gini, sudah Bu, saya tidak kuat, saya tak cerai aja Bu. Sudah Bu, tidak kuat. Nah, ini perkara sia-sia. Iblis itu berusaha mencuri hidupmu dengan hal-hal seperti ini. Supaya hidup kita menghabiskan waktu dengan perkara sia-sia, kita tidak memberi buah, dan hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah berkata, wis tidak kuat Tuhan, lebih baik aku ikut dunia aja, lebih baik yang penting aku nyaman sudah, saya tidak kuat ikut Kristus itu, aduh menderita. Tapi sekali lagi yuk, hidup ini sudah sisa waktunya semakin singkat. Kita semua lagi dipaksa Tuhan untuk menghasilkan karya yang bukan sia-sia, bekerja yang bisa menghasilkan buah, dan hari ini selesaikan semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada perkara sia-sia enggak? Enggak usah nyalain suamimu, enggak usah nyalain yang namanya mertuamu, enggak usah nyalain anak-anakmu, enggak usah nyalain kenapa resesi ini belum berakhir tapi malah berlanjut. Pastikan hari ini tidak ada yang salah dengan proses yang masih berlanjut. Kenapa? Karena Tuhan itu mau hidup saudara dan saya di waktu yang semakin singkat hari-hari ini untuk menghasilkan buah, untuk hari ini tidak lagi menghasilkan perkara yang sia-sia, dan kita mau hidup dalam memuliakan Tuhan. Pastikan hari ini jangan sampai iblis mencuri hidupmu. Siapa yang lagi dalam badai besar, pastikan saudara percaya ada 3 kata yang saudara perlu ingat. Dari 3 kata itu, yang pertama berdiri teguh. Orang berdiri teguh itu bertahan dengan apa saudara? Saya bisa berdiri teguh, pastikan kata kuncinya. Orang yang hari ini tidak ingin hidupnya dicuri oleh iblis, pastikan kalau kita berdiri teguh, hari ini orang yang bertahan dengan iman, orang yang bertahan dengan doa, orang yang bertahan dengan pengharapan, hari ini pastikan mereka ini menghabiskan waktunya pasti bukan dengan perkara sia-sia. Lewat iman, doa, pengharapan, semuanya akan kelihatan buahnya. Lewat iman, doa, pengharapan, hidupmu ini jelas memuliakan Tuhan. Orang yang punya jam doa yang baik sama Tuhan, orang yang punya iman yang teguh sama Tuhan, orang yang punya pengharapan yang kuat sama Tuhan, hidupnya jelas tidak akan pernah jatuh. Hidupnya akan berdiri teguh. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tetap berdoa, aku tetap beriman, dan aku tetap punya pengharapan sama Tuhan. Wow, kalau orang sudah berdiri seperti ini, jelas hidupnya tidak akan terpuruk, hidupnya tidak akan pernah hari ini hidupmu ketakutan dan sebagainya. Tapi Tuhan lihat, ternyata orang-orang yang seperti ini pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Waktu hidup saya stres, depresi, saya nggak punya iman, saya sudah malas berdoa, saya sudah malas berharap, makin kecewa, makin didoakan jangan punya anak, makin punya anak. Waktu itu saya sudah mulai mengurangi jam doa saya,
iman saya sudah tidak mau lagi percaya sama Tuhan, saya tidak punya pengharapan, hidup saya semakin hancur. Tapi waktu saya berdiri teguh, saya tahu Tuhan berkata, Eli, semua yang kau lakukan hari-hari ini, semuanya tidak ada perkara sia-sia. Justru waktu iman, doa, pengharapanmu ini engkau lakukan, engkau sedang giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, engkau memberi buah atas hidupmu. Bahkan hidupmu bukan memuliakan iblis lagi, memuliakan masalah, tapi engkau sedang memuliakan aku. Tangkep ya? Nah, yang kedua, bagaimana kita jangan goyah. Orang itu banyak goyah ketika apa? Banyak takut, banyak berasumsi, banyak pesimis. Tangkep ya? Orang kalau goyah itu hidupnya. Saudara percaya, orang takut ini menghabiskan waktunya cuman perkara sia-sia. Karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kenapa kita harus takut kalau itu bukan dari Tuhan? Berarti saudara sia-sia enggak menghabiskan waktu? Jelas. Orang takut itu tidak mengubah sehasta jalan hidupmu. Kalau kita hidup dalam takut, berarti kita menghabiskan waktu cuman perkara sia-sia. Orang takut tidak mungkin menghasilkan buah. Orang takut jelas tidak akan memuliakan Tuhan. Yang pasti orang takut hanya hidupnya memuliakan iblis. Karena roh ketakutan itu berasal dari iblis. Yang ketiga, yang kedua, jangan hidup dengan asumsi. Semakin saudara jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan hancur, jangan-jangan terpuruk, semakin banyak kita berasumsi menjalani hidup, maka Tuhan berkata gini, ini perkara sia-sia. Orang takut itu menghabiskan energi, saudara. Cuapek loh. Orang apalagi suka asumsi, itu cuapek. 5 tahun ke depan, aduh anakku kalau 5 tahun papanya tetap brengsek gimana? Oh itu saya dulu, saya waktu anak kecil, lihat keadaan rumah tangga saya hancur. Saya bilang di Tuhan, kalau anak saya besok besar cari jodoh gimana? Itu cuapek, padahal anak masih umur 8 tahun. Saya sudah mikirin kalau dapat jodoh gimana Tuhan. Saya seolah-olah saya jadi Tuhan yang maha tahu akan hari esok. Tuhan bilang gini, kamu bukan Tuhan loh Eli. Aku yang tahu jalan hidupmu dan aku yang tahu hari esokmu. Aku tidak pernah mengizinkan hari esok orang benar itu hidupnya ditutup dengan perkara sia-sia. Hidupnya ditutup dengan aib. Enggak, hidupnya ditutup dengan kemuliaan yang pasti hari esokmu pasti masa depan yang indah. Kenapa engkau takut dengan jalan hidupmu yang hari ini rumah tanggamu memang hancur? Tapi aku tahu jalan hidupmu, seandainya aku menguji hidupmu dengan rumah tangga yang hancur, itu untuk kebaikanmu supaya imanmu timbul seperti emas, buah kesabaranmu lebat, buah rendah hatimu, buah pengampunanmu semakin lebat. Waktu Tuhan berbicara itu buat hidup saya mulai ambil langkah saudara. Roh takut saya buang, asumsi jangan-jangan saya buang, pesimis saya buang. Saya ganti mulai dengan percaya. Saya mulai ganti dari itu, tidak mau hidup dengan asumsi berandai-andai, tapi saya katakan yes. Aku pegang teguh janji Tuhan dan saya tidak mau hidup dengan pesimis. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, saya tetap optimis setiap hari. Makanya siapa yang lagi hari ini sadar akan firman ini. Kalau selama ini hidupmu dari pagi sampai tutup mata, takut, khawatir, engkau hari ini nggak punya jam doa karena stres dengan masalah, engkau nggak punya iman, nggak punya pengharapan, maka senyatanya inilah hidupmu sedang dicuri oleh iblis. Hidupmu hanya menghasilkan perkara sia-sia yang tidak akan menghasilkan buah dan yang tidak akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari penderitaanmu. Hidupmu hanya sia-sia.
Mungkin masalahmu selesai, tapi apa yang jadi perkaranya Tuhan? Saudara tidak ngumpulin poin. Pastikan hari ini, walaupun hidup dalam penderitaan, tapi kita tetap berbuah. Kita tetap hari ini menghasilkan perkara yang bukan sia-sia, bahkan kita bisa menghasilkan kemuliaan Tuhan. Amin. Orang beriman, orang berdoa, orang punya pengharapan. Kalau ini sinergi jadi 3, maka buahmu akan terlihat, saudara. Buah orang, saya itu bisa iman, doa, pengharapan, saya jalan. Saya itu jadi orang yang hari ini berdiri teguh, saudara. Dihantam badai, dihantam apa, saya tetap hari ini. Kalau saya tidak bisa berdiri teguh, bisa tidak, saudara? Saya kasih kekuatan, saudara. Nggak bisa. Hidup saya cuman mimpi. Aduh. Tinggal dalam masalah, ngerenungi nasib, tepok jidat. Ya nasib, itu hidup saya. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan waktu saya tidak menghabiskan waktu saya hanya tinggal dalam masalah. Saya nggak mau dicuri oleh iblis. Kesempatan emas dalam hidupmu jangan sampai dicuri oleh iblis. Hanya karena kau tidak ngerti tips bagaimana hidup satu hari lepas satu hari. Harus menghasilkan buah, harus menghabiskan waktu bukan untuk perkara yang sia-sia, tapi yang punya value dan harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Pastikan 3 hal, kita hari ini berdiri teguh, jangan goyah, yang takut dibuang, yang hidup pesimis dibuang, yang hidup berandai-andai dengan asumsi mulai dibuang. Mulai hidup hari ini, percaya. Orang percaya itu selalu hidup dengan firman. Yang saudara percayai bukan masalah lagi, tapi di tengah masalah yang buruk, tetap percayai Tuhan yang besar. Di balik masalahmu yang besar, pasti ada perkara Tuhan yang besar. Tangkap ya, di balik masalahmu, hutangmu yang besar, pasti ada perkara-perkara Tuhan yang besar. Sepanjang kita tidak menghabiskan waktu kita dengan perkara yang sia-sia. Kalau hidupmu hari ini berdiri teguh, hidupmu tidak goyah, dan hidupmu melakukan pekerjaan Tuhan itu apa? Saudara baca di Yosua 1 ayat 8. Giat aja. Yuk kita baca Yosua 1 ayat 8. Setelah itu kita selesai. Pastikan sebelum tidur malam ini, saudara sudah mulai. Saudara pastikan gini, sebelum tidur, mulai hari ini, karena saudara dengar firman ini, saudara mulai sebelum tidur, saudara mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini perkara sia-sia apa yang aku lakukan? Kalau Tuhan ingatkan, oh iya tadi aku marah, ampuni aku ya Tuhan. Banyak hal, Tuhan bilang gini, waktu engkau disakiti, engkau ngampuni, wow, engkau sedang ngumpulin poin lo itu di hadapanku, bukan perkara sia-sia. Waktu engkau lihat tokomu sepi, biasanya kamu ngomel kan, oh Tuhan kok gini lagi sampai kapan? Tapi aku lihat lo hari ini, engkau mulai berkata, Tuhan terima kasih, aku bersyukur kok buat berkat. Berapapun berkat hari ini, toko dikirim 3 pembeli, kamsya. Ini perkara yang gak sia-sia. Dan Tuhan melihat hidupmu mulai bekerja memberi buah. Jangan beri buah sama iblis. Berapa banyak kita sampai hari ini banyak memberi buah kepada iblis daripada kepada Tuhan. Orang sakit hati itu beri buahnya kepada siapa saudara? Kepada iblis. Berapa banyak waktu yang sudah saudara habiskan, saudara bekerja hanya untuk memberi buah sama iblis. Disuruh ibadah, ndak arisan. Nah ini memberi buah sama iblis, perkara sia-sia. Arisan itu sia-sia, tapi untuk beribadah kepada Tuhan itu bukan perkara sia-sia. Walaupun kelihatannya datang dengan firman, tapi itu ada pesan Tuhan rema yang kadang-kadang itu jawaban doa loh saudara. Makanya hari ini jangan pernah, yuk kita baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa, ini giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Makanya ndak ada loh perkara sia-sia waktu saudara ngelakuin pekerjaan Tuhan. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat.
Makanya setiap hari kalau saya berharap setelah ST, saudara malam tidur mulai belajar memperkatakan kitab Taurat. Jangan khawatir dengan apapun juga. Itu kitab Taurat yang dikatakan, hai jiwaku jangan khawatir. Kata Tuhan bilang, jangan khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir akan hari esokmu. Jangan khawatir akan anak-anakmu. Karena keturunan orang benar ada di dalam pemandangan Tuhan setiap waktu. Itu memperkatakan kitab Taurat. Yang pertama, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Itu pekerjaan Tuhan. Yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam. Yang direnungkan bukan uang. Lu rekening minus direnungkan gimana ya caranya ya supaya minus jadi surplus sampai lupa merenungkan firman. Saudara mulai ngerenungin gimana toko sepi jadi rame, bingung promosi. Saudara percaya orang yang merenungkan firman Tuhan itu akan dapat hikmat yang luar biasa. Di tengah toko sepi, tanpa saudara mikirin promosi, Tuhan sudah sediakan yang namanya, lihat, dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai firman. Jangan jadi orang benar satu hari bertindak semau-mau gue. Mau marah-marah, mau pukul, mau maki orang, mau sakit hati. Jelas loh. Yosua 1 ayat 8 itu berkata, mulai hari ini nak, kalau engkau mau menghabiskan waktu dengan aku, lakukan pekerjaanku, bertindaklah hati-hati. Harus sesuai dengan firman. Jangan kalau itu marah gak sesuai dengan firman, jangan dilakukan. Kalau hari ini engkau emosi gak sesuai dengan firman, gak usah dilakukan, coret. Supaya ini gak sia-sia. Saudara kalau hari ini tahu sakit hati itu gak sesuai dengan firman, coret. Saudara percaya, hari ini siapa yang ingin berhasil beruntung, lakukan pekerjaan Tuhan, giat. Yang pertama, jangan lupa memperkatakan Taurat. Itu renungkan siang dan malam. Pada waktu saudara sudah memperkatakan renungkan, kalau yang ketiga, saudara tidak pernah bertindak hati-hati, saudara juga hari ini percayalah, semuanya nanti sia-sia. Rajin baca firman, tapi tidak pernah saudara bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalanan hidupmu, firman ini jelas berkata loh. Saya itu waktu baca firman ini, walaupun firman ini sering saya baca, saya itu merinding saudara. Saya gini, ya ampun Tuhan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang mengejar keberhasilan, keberuntungan hari ini yang tanpa saudara merenungkan firman, bertindak hati-hati. Dan saudara tidak memperkatakan Taurat, hidupmu tidak akan berhasil. Walaupun engkau cari cara untuk jadi orang hebat, hidupmu tidak akan berhasil beruntung. Tapi hari ini mulai ngerenungin, Tuhan satu hari ini, aku sudah memperkatakan Tauratmu Tuhan. Aku sudah baca firman dan aku hari ini dimaki orang. Aku ingat loh firman Tuhan. Aku bertindak hati-hati. Tadi aku dimaki, aku mau keluar. Awas kamu ya. Tapi ingat firman. Bertindak hati-hati ya Eli. Akhirnya saya tidak lagi maki orang. Saya cuma kasih senyum. Tadi suami saya maki-maki saya, mertua saya. Saya mulai belajar melakukan firman. Saya hati-hati bertindak, saya beri senyum. Tuhan, loh, saudara percaya, setiap hari kalau kita bisa praktek firman ini, apa yang Tuhan katakan, jeripayamu tidak sia-sia, perjalanan hidupmu berhasil beruntung, saudara. Keren gak firman ini? Makanya kunci berhasil beruntung itu bukan sesuatu yang dari dunia, saudara. Saudara mau berhasil beruntung dari Tuhan, lakukan firman. Jangan habiskan satu hari cuman lihat uang, lihat rekening. Saudara cuman kejar perkara sia-sia. Tidak ada untungnya. Makanya hari ini yuk 3 hal ini. Saudara harus berdiri teguh. Iman, doa, pengharapan jadi satu. Itu bukan perkara sia-sia.
Saudara, hari ini jalani hidup dengan doa, jalani hidup dengan iman, jalani hidup dengan pengharapan. Pasti menghasilkan buah, pasti bukan perkara sia-sia, pasti menyatakan kemuliaan Tuhan. Hari ini tetap jangan goyah. Buang takut, buang asumsi, buang pesimis sudah. Optimis hidupmu. Walaupun hari ini hidupmu terpuruk, optimis lihat masa depanmu. Pasti masa depan yang penuh damai sejahtera. Percayalah, lakukan giat. Hari ini bukan giat cari uang terus. Sementara 3 hal ini saudara abaikan. Tidak mau ibadah, tidak mau memperkatakan firman, tidak mau merenungkan firman, tidak mau bertindak hati-hati. Kira-kira kalau 3 ini dilanggar, saudara giat cari uang. Ujung-ujungnya apa? Buntung. Ujung-ujungnya setelah berhasil bayar harga, saudara, ada sakit kanker, susah payah nambahi. Kenapa? Karena semua nggak sesuai firman. Saya percaya hari ini yuk, saya waktu merenungkan mempersiapkan firman ini, rema itu buat saya kuat, saudara. Malam ini kita sebelum tidur mulai berubah gaya hidup saudara. Saudara mulai ambil waktu 5 menit aja ngomong sama Tuhan. Tuhan, ingat-ingat ya, hari ini aku sudah lulus enggak ya? Kira-kira tadi ada perkara sia-sia enggak ya yang aku lakukan? Saudara mulai selidiki. Hari ini saudara mulai hati-hati. 1 hari lepas 1 hari. Saudara percaya, jangan sampai waktu hidupmu dicuri oleh iblis. Hari ini pastikan hidupmu kasih buat Tuhan sepenuhnya. Yaitu dengan apa? Tetap berdiri teguh, jangan goyah, giat lakukan pekerjaan Tuhan. Pastikan hari ini jangan habiskan waktumu dengan perkara yang sia-sia, yang tidak ada hubungannya dengan firman. Coret, saudara. Hari ini bekerjalah memberi buah. Yuk, semua beri buah. Saudara, jangan sampai hari ini saudara hidup di dunia tanpa buah-buah roh, tanpa buah-buah pertobatan, tanpa buah-buah kesabaran. Dari dulu sampai sekarang gak ada buah kesabaran. Tetap ngamuk, tetap suka marah, suka nipu orang, suka berbohong. Ya, saya barusan mengalami kekecewaan dengan seseorang. Ya, saya kecewa sekali. Saya melihat kehidupan orang yang rohaninya luar biasa, seolah-olah haleluya. Tapi waktu saya tahu hidupnya full, penuh kebohongan, di situ saya cuma bilang, Tuhan, hari ini saya nggak mau lihat manusia, saya kecewa Tuhan. Kalau saya lihat Tuhan aja hari ini, Tuhan cuma bilang gini, Eli, makanya nanti sebentar, saya sudah share ya, saya sudah share di perenungan di grup, itu bagaimana itu yang saya dapat tadi pagi. Tuhan bilang gini, Eli, kamu tahu selama ini yang membuat kamu kuat, itu bukan manusia, karena aku berdoa syafaat buat kamu. Di Yohanes 19. Hari itu saya baca firman, saya bilang, saya nangis sama Tuhan. Aku yang berdoa syafaat buat kamu. Kalau enggak mungkin. Pendoa syafaatmu adalah setiap hari selain mama saya. Yang paling di luar, yang enggak pernah saya lihat di balik layar. Itu Tuhan Yesus berdoa buat saya, buat saudara juga. Makanya hari ini tetap berdiri teguh. Yuk, lakukan yang terbaik. Sisa waktu hidup kita ini sempit loh saudara. Singkat, sesingkat-singkatnya. Pastikan di waktu yang singkat. Jangan habiskan dengan perkara sia-sia. Mulai hari ini kita giat. Ya, siapa yang takut mulai malam ini bertobat. Yang asumsi-asumsi bertobat. Yang lihat suami terus bertobat. Yang pesimis bertobat saudara. Mulai hari ini imanmu jalankan, doamu jalankan, pengharapanmu jalankan. Sudah, jangan lihat suami. Masalah itu bagian waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan belum selesai. Saudara, walaupun nangis darah, kalau pintu itu belum dibuka, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka pintunya Tuhan. Yang penting saudara, spend time sama Tuhan. Jangan habiskan waktumu, hari-harimu hanya merenungi nasib, hanya berbuat tidak bertindak hati-hati, sehingga iblis mencuri hidupmu. Pastikan hari ini, saya juga nggak mau
hari-hari saya mulai saya tidak izinkan, saya berusaha untuk tidak izinkan. Kalau saya mau marah gitu ya, saya bilang gini, aduh Tuhan tadi sempat marah. Tuhan bilang enggak apa-apa, namanya orang dalam daging. Kalau kamu enggak bisa marah, kamu abnormal. Berarti darah saya sudah darahnya bukan merah ya saudara, darahnya putih. Kalau saudara lagi disakiti suami, mertua, saudara sakit hati, itu normal. Kalau enggak bisa sakit hati, enggak normal. Karena kita masih hidup dalam daging. Dicubit masih teriak. Tapi yang enggak normal, itu kalau kita terus hidup dalam sakit hati. Saya percaya, pengalaman hidup saya, kalau saya lagi marah, Roh Kudus langsung, buat apa marah? Marah itu cuman membawa hidupmu masuk dalam perangkapnya iblis. Buat apa sakit hati? Kalau sakit hati itu cuman bawa hidupmu masuk dalam jeratnya iblis. Jauh lebih baik engkau sabar, engkau sukacita, engkau mengucap syukur, walaupun barang yang dihilangkan mahal. Waktu itu saya kehilangan, yang saya pernah cerita ya, yang namanya kosmetik saya, itu namanya krem muka saya, itu bukan hilang, expired saudara. Aduh, lihat harganya murah saudara, saya ingin marah saudara, saya sudah gitu ya. Tapi Tuhan bilang gini, mana yang lebih penting, itu mahal atau kamu bisa mengendalikan dagingmu dan kau tidak berbuat dosa? Mana? Marah karena terlalu mahal, perkara sia-sia. Tapi kalau hari ini kamu mengampuni, kamu tidak marah, itu jelas kamu dapat poin. Oh iya ya, bener-bener juga. Kita tahu loh, poinnya berhasil beruntung loh, tidak main-main loh. Daripada marah, saudara tidak dapat apa-apa, perkara sia-sia. Tapi waktu saudara bilang gini, ya Tuhan, ya sudah, tidak usah lanjutin marah. Sempat marah, sempat. Emosi saudara, esmosi saudara. Tapi waktu Tuhan ingatkan hidup saya langsung ambil keputusan. Tuhan, itu mahal, tapi jauh lebih penting taat sama Tuhan daripada mikir yang mahal. Hari ini ibu-ibu juga, alangkah jauh lebih penting hari ini saudara mengampuni daripada sakit hati sama suami yang memang dalam tanda kutip jengkelin, limited edition. Tapi mana yang lebih penting? Hari ini kalau engkau ngampuni, walaupun limited edition makin luar biasa, perjalanan hidupmu berhasil beruntung. Tapi kalau engkau pilih sakit hati, saudara geram, 70 kali saya hitung belum berubah-berubah. Saudara marah, maka ini perkara sia-sia, hidupmu tidak berhasil, tidak beruntung, saudara tidak akan lihat buahnya, saudara tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Makanya mulai hari ini yuk, saya percaya dengan khotbah saya malam ini akan buat kita akan mulai bertindak hati-hati, mulai menghabiskan waktu tidak untuk perkara sia-sia ya. Besok yang ada di Surabaya onsite, datang. Jangan habiskan waktumu di mall, jangan habiskan waktumu di tempat-tempat yang tidak penting-penting. Jauh lebih penting adalah menghabiskan perkara yang menghasilkan buah bersama Tuhan. Besok di Surabaya, Rabu di Jakarta ketemu saya ya. Besok kita semua mau mulai malam ini yuk doa. Satu hari ini siapa yang sudah menghabiskan perkara sia-sia? Ayo ngaku, saya tadi apa ya? Saya ingat, tadi saya kayaknya hari ini enggak deh ya. Hari ini kayaknya saya dari tadi ingat-ingat, saya hari ini sudah lulus ya Tuhan. Ya, saya sudah dari tadi saya mau pergi, tapi waktu itu Tuhan bilang ini sudah di rumah aja lihat firman. Oh iya ya, benar juga ya. Besok juga ada renungan malam yang bagus ya. Bagaimana jangan izinkan juga cara iblis memutarbalikkan fakta. Itu besok ya. Bagaimana cara iblis memutarbalikkan fakta? Nah, ini kita perlu belajar juga. Hari ini kita harus pintar loh saudara. Jangan sampai kita ini dicuri hidupmu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Saudara jangan mau. Setiap hidup adalah kesempatan. Satu hari itu kesempatan emas. Tuhan tuh ingatkan saya gini, satu hari Eli yang kamu habiskan, waktu kamu bisa berespon benar, sikap hidupmu berhati-hati, kamu jadi pelaku firman, ini kesempatan emas yang sedang kamu jarah.
Walaupun lepas masalahmu tidak selesai, it's okay. Tapi kamu sedang mengumpulkan kesempatan emas yang besar di dalam hidupmu. Itu akan kamu tuai nanti luar biasa. Sampai keturunanmu. Wow. Hari itu saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya mau menghabiskan hidup saya dengan kesempatan emas perkaranya Tuhan. Buat apa saya sedih? Buat apa saya sakit hati dengan limited edition? Buat apa saya hari ini merasa, tidak punya uang, toko sepi. Oh, buat apa enggak? Tuhan bilang gini, enggak mungkin kamu minta-minta. Walaupun tokomu sepi, aku, bapakmu yang bertanggung jawab, mencukupkan, memelihara hidupmu. Lebih dari cukup, masih bisa hidup dari sisanya. Saudara percaya itu? Hari ini enggak ada alasan buat kita sebagai anak Tuhan menghabiskan waktu dengan perkara sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, selamat istirahat. Yuk kita berdoa, kita percaya malam ini saudara nanti sebelum tidur ingat ya, renungkan apa yang menjadi perkara sia-sia, mulai dicoreti. Oh, besok tidak boleh marah lagi. Oh, besok tidak boleh mengulangi. Aku harus hati-hati loh menghadapi suami, menghadapi pelakor, menghadapi ani-ani. Aku harus berhati-hati saat keuanganku mulai tipis. Apa yang aku lakukan? Jangan sampai kita korupsi. Jangan sampai kalau dunia nawari pinjaman online, saudara tolak. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang jadi isi hatimu. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan pasti terjadi, pembelaan Tuhan terjadi satu hari lepas satu hari. Kami percaya selalu ada kesempatan emas, ada kesempatan di balik sempitnya jalan hidup kami. Itu kami yakini Tuhan. Jalan hidup kami semakin sempit, berarti kesempatan emas semakin terbuka buat kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami hari ini menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu kami tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, berdiri teguh, jangan goyah, tetap lakukan pekerjaan Tuhan, maka kita akan lihat berhasil, beruntung. Tuhan Yesus memberkati.